I can't think nothing better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat, Bu? Sehat. Keluarga di rumah juga sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibunya semuanya yang telah hadir di pertemuan kelompok kita pada siang hari ini. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini akan kita sebut dengan P2K2. Ada yang sudah tahu apa itu P2K2? Belum, Bu. Biasanya namanya pertemuan kelompok. Oh iya, P2K2 itu adalah kepanjangan daripada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Biar kita lebih mudah dalam mengingatnya, mari ikuti gerakannya Mbak Indah ya Bu. Ya. Seperti ini contohnya, P2K2, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Oke, kita ulang sekali lagi. Tepuk P2K2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Oke, terima kasih. Oke Bu, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai modul pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi yang akan kita pelajari. Sesi pertama ini adalah menjadi orang tua yang lebih baik ataupun menjadi orang tua yang hebat. Kemudian sesi yang kedua ini adalah memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar. Kemudian dan sesi yang terakhir adalah membantu anak sukses di sekolah. Oke, langsung saja. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai sesi yang pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa sih Bu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Biar anaknya pintar, Bu. Biar anaknya pintar. Selain itu apa lagi Bu? Biar menjadi contoh yang baik buat anak. Oke, betul ya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ketika kita ingin menjadi orang tua yang lebih baik, maka kita akan membesarkan anak yang hebat. Lantas, bagaimana cara kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi? Yaitu yang pertama dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Coba ibu-ibu kita ingat-ingat, apa sih hal-hal yang membahagiakan bagi kita sebagai orang tua? Ketika anak pintar ngaji. Ketika anak pintar ngaji, apalagi Bu? Ketika anak rajin sholat. Ketika anak rajin sholat. Kemudian apalagi Bu yang terakhir? Ketika anak sopan, kalau mau pergi-pergi salaman dulu sama orang tuanya. Oke, ya terima kasih Ibu atas jawabannya yang sangat hebat sekali. Oke, jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi adalah caranya dengan mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ketika menjadi orang tua? Yaitu kita harus melupakan hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan sebagai orang tua. Yang perlu kita ingat-ingat adalah hal-hal yang menyenangkan saja. Itu adalah tips yang pertama. Bagaimana dengan tips yang kedua? Tips yang kedua adalah sejalan antara perbuatan dan juga perkataan. Ada yang sudah tahu Bu maksudnya sejalan antara perbuatan dan perkataan ini yang kayak mana sih? Ya, kalau kita nyuruh anak kita nyapu, kita juga nyapu. Jadi kita sama-sama, nanti kan anak bisa mandiri Bu. Nanti walaupun nggak disuruh, dia nyapu sendiri gitu. Oke, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu.
Dwi, jadi sejalan antara perbuatan dan perkataan adalah ketika kita mau minta tolong, ketika kita mau meminta kepada anak untuk melakukan sesuatu, maka kita harus juga memberikan sebuah contoh. Kalau kita minta anak untuk nyapu, ya kita harus pegang sapu terlebih dahulu, biar anak kemudian tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Jangan sekali-kali kita berbohong di depan anak. Kenapa? Karena anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Oke. Jadi tips yang menjadi orang tua hebat yang ketiga adalah selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda ataupun yang ada dalam diri kita. Jadi sebagai orang tua kita juga harus menanamkan hal-hal yang positif yang ada pada diri kita. Seperti contoh yang ada di flip chart ini ada sekelompok orang yang sedang mengenakan pakaian yang bagus, mengenakan tas yang bagus. Kemudian kita hanya memakai pakaian yang sederhana. Maka tanamkan pada diri kita bahwa hal-hal seperti itu, seperti berboros-boros dalam berpakaian dan lain sebagainya, itu tidak perlu kita contoh. Kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang ada pada diri kita itu adalah hal-hal yang baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Di sini ibu-ibunya coba saya mau tanya, ada nggak yang di rumah masih sering melakukan kekerasan kepada anaknya? Enggak Bu, enggak kekerasan, cuman kadang kalau kelewat nakal dicubit. Kadang kalau kelewat nakal dicubit. Nakalnya yang nakal seperti apa itu Bu? Ya, kalau suruh pergi ngaji nggak mau berangkat, suruh mandi nggak mandi-mandi, gitu Bu. Terus langsung dikasih hadiah cubitan ya? Iya, diomongi berkali-kali nggak berangkat kok. Oke, jadi sebenarnya apapun kekerasan sekecil apapun yang kita lakukan kepada anak itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ketika anak melakukan kesalahan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menasehatinya dengan bertutur kata penuh kasih sayang. Jangan melakukan kekerasan sekecil apapun. Kenapa? Karena anak akan merasa ketika kita melakukan kekerasan, anak itu akan merasa bahwa dengan melakukan kekerasan itu adalah suatu hal yang wajar. Kemudian tips menjadi orang tua yang hebat selanjutnya adalah ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi dalam mengasuh anak itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab ibu saja, melainkan tanggung jawab daripada ayah dan juga ibu kalau di rumah misalnya ibu mau melakukan atau mendidik anak, biasanya melibatkan ayah nggak Bu? Biasanya ayah itu nggak begitu peduli Bu, soalnya sibuk bekerja. Kemudian jadi ibu-ibunya yang masuk sendiri ya? Iya, makanya kadang sering marah-marah karena pusing. Oke. Jadi setelah nanti kita pulang dari pertemuan ini, ajak ayah, ajak suami untuk bekerja sama dalam mengasuh dan juga mendidik anak. Karena tugas daripada orang tua itu bukan hanya dibebankan pada ibu untuk mengasuh dan juga mendidik anak. Kemudian langkah selanjutnya ataupun tips menjadi orang tua yang hebat adalah ayah dan ibu saling berdiskusi memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi apapun yang akan kita lakukan kepada anak itu harus didiskusikan secara bersama-sama. Misalnya setelah anak lulus SD, kemudian anak mau kita lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu harus didiskusikan antara ayah dan juga ibu. Jadi libatkan selalu suami ataupun ayah dalam mengasuh dan juga mendidik anak. Langkah terakhir adalah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Ibu-ibunya masih sering nggak bertengkar di hadapan anaknya? Kalau dulu masih, sekarang nggak Bu, malu karena anaknya udah tumbuh besar. Oh, anaknya sudah besar. Dulu waktu anaknya masih kecil masih suka bertengkar ya? Iya. Oke, jadi hindari
perkelahian ataupun pertengkaran di depan anak, karena hal tersebut tidak akan bagus untuk tumbuh kembang daripada anak. Oke, ibu-ibu semuanya, jadi tips menjadi orang tua yang hebat ini tadi sudah kita bahas, ada 7, yaitu yang pertama mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua apa, Bu? Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Oke, selanjutnya Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Kemudian yang keempat, Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Yang kelimanya adalah Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. yang keenam, Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. dan yang terakhir adalah Ayah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibunya ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman mungkin, atau cukup sampai sini saja? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibunya karena telah hadir di pertemuan kita. Pertemuan apa tadi, Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, kita pertemuan ini pada sesi 1 ini yaitu tips menjadi orang tua yang hebat ataupun menjadi orang tua yang lebih baik. Di bulan selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bersama-sama lagi, tetap dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak, tetapi di sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini nanti kita akan belajar bagaimana memahami perilaku anak. Jadi di pertemuan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini di rumah masing-masing ya, Bu. Iya, Bu. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan sharing pengalaman yang sudah Ibu terapkan dari rumah. Kemudian nanti kita akan sharing bagaimana, kalau misalnya Ibu si A yang sudah berhasil, yang B belum, nanti kita akan sama-sama sharing ataupun belajar bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.